berlebihan ya. Makanya saya berjuang. Saya selalu kalau mengatakan sesuatu itu selalu saya pertimbangkan ada dasar hukumnya. Karena mohon maaf ya sebagai pengacara yang sudah 48 tahun nggak sembarangan. Dan beliau bukan artis pertama yang saya pegang. Dari dulu Anda kan lihat. Iya. Betul-betul banyak banget artis yang saya pegang dari dulu. Mulai dari Lydia Kandou, Sofyan sampai sekarang sampai katakanlah ya. Pak Oce kan di sini juga tertarik. Pak Oce menggunakan istilah dipasung begitu Pak. Ya. Itu kenapa Pak Oce menggunakan istilah dipasung? Karena kemerdekaannya terenggut gitu Pak. Jadi ya dirampas kan. Kalau saya nggak kata pakai istilah pasung bahasa koran, orang nggak tertarik apa itu. Saya kan juga setengah wartawan, saya punya ijazah kok untuk wartawan, saya ujian kok itu. Oke, jadi karena memang waktu itu dia terisolir dari dunia luar. Iya. Ini ada orangnya. Bukan saya kata, kalau saya nggak pakai kata pasung, nggak ada Metro mau datang kemari. Saya kelabakan juga terima telepon. Aduh. Iya. Mesti bahasa yang eye catching. Oke. Jadi memang di samping karena juga merasa terisolasi, kemerdekaan tidak dapat secara hak asasi manusia begitu ya. Jadi memang akhirnya Pak Uce mengatakan itu dipasung karena memang begitu ya Pak. Pertama kali saya mau kirim dia nggak boleh masuk. Anak kecil sih. Si Jesse padahal dia yang pegang pengacaranya Om Oce. Iya pengacara saya kan saya ada 80 pengacara. Loh, saya sudah merasa aneh kan. Sedangkan Abdi Waluyo kenal kita mohon maaf kita penasihat hukumnya Abdi Waluyo kok. Jadi kalau nggak begitu saya nggak bisa masuk juga. Tapi Dr. Sutrisno cukup baik kerjasamanya. Sekarang dia kelabakan, wartawan kumpul semua di Abdi Waluyo. Jadi susah sendiri gitu. Dan untuk Marsyanda sendiri memang sudah berapa lama konflik internal ini kemudian terjadi di Marsyanda? Lama sejak aku kecil sih ya. Memang aku dan Mamah panjang lah kalau aku ceritain di sini nggak mungkin cukup gitu ya. Sangat panjang sekali pengalaman traumatis yang aku alami sejak aku kecil ya, dari TK, SD, mulai ya perlakuan Mamah ke aku yang kurang inilah. Gitu. Jadi kalau untuk yang peristiwa ini sendiri ada sebelumnya kan baik-baik aja, terus akhirnya kemudian tiba-tiba itu baik-baik kata Anda, tapi batinnya dia kan tanya aja sama dia. Itu kan kesan baik-baik aja, makanya kita juga nggak mau ngomong ngumbar ini berita kepada nanti dia pelintir segala macam. Dan yang aneh lagi tuh ketika pihak rumah sakit udah melihat Om Oce datang, mamaku sempat nelfon, Caca ada apa kok tiba-tiba ngubungin Oce Kaligis, ini maksudnya untuk apa ya kalau mama boleh tahu. Dan aku bilang, jujur aja Caca nggak ngerasa aman dengan keluarga ini. Caca tiba-tiba didatengin perawat, maksa nyuntik Caca, nahan Caca di rumah sakit atas suruhan keluarga. Caca ngerasa butuh minta perlindungan hukum dari Om Oce, aku bilang gitu. Kok terus bisa ngubungin Om Oce dari mana? Karena mama taunya kan selama ini kan aku di rumah sakit nggak boleh pegang HP segala macam. Aku udah ketemu dari sebelum aku masuk rumah sakit memang dengan Om Oce gitu. Dan manajer aku yang membantu mengkomunikasikan dengan Om Oce semuanya gitu. Nah terus yang aneh ketika pihak rumah sakit udah tahu ada Om Oce datang, kan Om Oce sempat keluar lagi ya, sempat ngurus bikin surat-surat segala macam. Nah anehnya saat itu tiba-tiba aku kan nggak melakukan apa-apa ya, nggak kayak tiba-tiba berontak atau apa, tapi tiba-tiba suster masuk bilang atas perintah Dr. Richard Budiman kita harus suntik Mbak Caca lagi nih. Ya bilang aja, saya punya hak untuk menolak dan kalau misalnya suster di sini tetap memaksa dan tanpa ada persetujuan dari saya dan penasihat hukum saya bisa suruh rumah sakit ini karena mereka mundur. Padahal di depan Dr. Sutrisno sudah saya katakan waktu itu malam-malam dia nolak untuk minum obat. Sutrisno bilang iya, makanya saya kaget kamu apa cukup tegas. Iya. Dan untuk Marsyanda sendiri ada hikmah apa? Ada pelajaran apa yang bisa diambil dari peristiwa yang terjadi saat ini di Marsyanda begitu? Sebenarnya ini sesuatu yang apa ya, udah aku hadapi dari dulu, cuman aku belum mau menerima kenyataan yang sebenarnya apa. Kenyataan bahwa orang atau apa ya, keluarga gitu yang semestinya jadi safe place buat seseorang, tapi malah itu yang paling membahayakan buat aku gitu loh. Jadi ya aku mesti ceritakan panjang lebar untuk mendescribe itu maksudnya apa gitu ya. Tapi ya pelajaran yang aku dapat adalah ya mungkin apa yang kita tanam itulah yang kita tuai, dan itu berlaku untuk siapapun. Dan dari aku awal masuk rumah sakit, hari pertama aku bilang sama manajer aku sebelum dia diusir keluar kamar, miracle will happen, lihat aja. Udah aku biarkan aku setiap hari disuruh paksa minum obat segala macam sampai akhirnya datang Om Oce dan sebagainya gitu, dan the truth will be revealed gitu loh. Apa yang sebenarnya terjadi selama ini akan terungkap gitu. Dan untuk Pak Oce sendiri ada apa langkah hukum yang akan Pak Oce lakukan untuk rumah sakit? Dia bisa mandiri. Dia tidak mengalami kelainan jiwa itu yang untuk masyarakat. Dan dia bisa berkarir, itu aja.
Dan saya cuma minta jangan orang ganggu sama dia. Karena sebagai orang dewasa, dia tidak melakukan pelanggaran hukum. Dan tentu ada upaya saya lebih lanjut dan itu tidak usah saya katakan kepada umum. Ya, karena itu kan rahasia profesi, apapun itu antara saya dengan dia, mungkin dengan dia punya manajer. Saya tidak pernah bertindak sendiri, tapi yang pasti saya sebagai ahli hukum, saya akan menjalankan itu sesuai dengan hukum yang berlaku. Jadi itu baik terhadap rumah sakit maupun juga terhadap pihak keluarga akan ada konsekuensi hukum ya gitu Pak Kalau rumah Uce. sakit kan coba menerima, dia nggak tahu apa-apa. Untuk kalau sampai rumah sakit nggak kasih keluar sama dia, itu masalah hukum. Loh, tapi akhirnya kan saya juga mesti objektif ya. Akhirnya karena saya bilang, saya coba menjelaskan, Dr. Sutrisno kasih dia keluar. Jadi nggak bisa saya katakan, karena siapapun juga bisa masuk kan. Nah, cuma rumah sakit nggak tahu dia punya prolog pada waktu itu apa yang kejadian. Setelah saya ceritakan mereka kaget juga kok ada begini. Jadi ada juga yang mereka sembunyikan di rumah sakit. Nah, sekarang udah mulai jelas. Jadi memang sedang dalam masa proses, akan diproses oleh Pak Uce berarti ya Pak? Sudah dalam proses, bukan akan diproses. Oke, sudah dalam proses. Ya, sudah dalam proses, beda dan akan dengan ya kan. Siap, terima kasih banyak Pak Uce dan juga Marsyanda. Semoga kasus ini cepat selesai, cepat beres dan baik bagi keduanya, keluarga Marsyanda, bagi Marsyandanya sendiri begitu. Ya, demikian perbincangan saya pemirsa bersama dengan Oce Kaligis dan juga Marsyanda. Kembali ke Hariman dan juga Anissa di studio. Baik, terima kasih Charlan Yuliana atas perbincangan.